Batika, air minum, tolong air minum dong. Batika, bangun. Bisa ngelakuin materi Bangun sakti. dulu sebentar ya, sebentar saya bantu ya. 1, 2, 3. Minum dulu ya. Diminum. Aduh saya kasihan loh. Minum saya air nanti. putih. Minum air putih. Udah tenangan. Coba Lagi. Ya, sebelah sini. 1, 2, 3. Udah cukup kan? Sip. Udah, ya cukup ya. Udah cukup. Saya Batika tenangin dulu dirinya. Ini minumnya boleh dikasih dia aja, Sylvia. Masih mau minum? Tenang dulu ya. Ini terasa dari cara ngeliatnya kayak penuh kecewaan gitu. Dia juga agak gemeteran banget. Batika, Sabar ya, Mbak. Batika sabar ya. Sabar ya. Tapi capek sama ini semua, capek. Gimana rasanya kalau punya pasangan yang harus ganti-ganti perempuan? Dan saya tahu itu seperti apa, dan saya tahu dia di mana. Tapi itu kan bikin Batika jadi seorang yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi nggak bisa sekuat itu juga, Mas. Iya, Kayak it's still there. The memory. masih tetap ada di situ. Lukanya masih ada, bekasnya ada. Dan saya nggak bisa cerita sama siapapun, termasuk keluarga saya sendiri. Apa yang saya rasain, sepahit-pahit apapun itu, saya simpan sendiri. Iya, kan tadi aku bilang dia apa-apa sendiri. Kenapa? Apa-apa sendiri. Kenapa nggak cari keluarga yang bisa diajak bicara? Masalah yang saya hadapi ketika saya harus share sama keluarga, saya merasa saya akan membebani mereka dengan masalah saya. Saya nggak mau membuat mereka kepikiran sama apapun itu, sampai akhirnya saya harus kehilangan anak saya sendiri. Kehilangan anak sendiri. Ya karena saya dan sekarang ketika saya mencoba untuk percaya lagi sama orang baru, dia melakukan hal seperti ini. Tapi kan bagus ketahuan sekarang belum Iya. nikah. Kalau udah mau nikah, bahaya nggak? Pasti akan lebih berat lagi siksaannya. Setidaknya memang ada rasa bersyukur untuk saya tahu seperti apa dia sebenarnya. Cuma sebagai manusia yang nggak mau dibilang lemah, tapi memang saya lemah karena saya udah merasakan kehilangan pasangan, kehilangan anak, dan kehilangan anak yang paling berat buat saya. Bisa membayangin. Kenapa begitu sering pengkhianatan yang terjadi dalam hubungannya, Tika? Menurut kamu kenapa, Roy? Gini, setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Yang memang ada yang bagus, ada yang jelek. Semua tergantung dari karma masing-masing. Tetapi bukan karma itu juga, tetapi dari lingkungan. Itu lingkungan juga mendukung kita bisa bagus atau tidak. Background lingkungan yang tidak mendukung tentu akan menciptakan produk individu yang ini tidak mendukung juga. Jadi sebenarnya banyak penyebabnya, bukan semata-mata karena
nasibnya Mbak Tika yang seperti ini. Kayak Kak Roy bilang, untuk teman atau orang terdekat saya, masalah materi, masalah apapun, ketika mereka butuh saya, sebisa mungkin saya ada buat mereka. Iya, makanya itu charity ya, sosial. Dan itu semua yang menjadi asas manfaat mereka berteman dengan saya. Dimanfaatin dong. Ya. Ketika kemarin saya down, bukan bermaksud untuk meminta balas budi mereka atau seperti apa. Tapi seperti saya lagi drop. Saya lagi butuh kalian. Nggak Sama ada. seperti kalian butuh saya dulu. Dan mereka nggak ada sama sekali. Dan lebih baik memang saya harus simpan sendiri semuanya. Karena kalaupun saya harus bercerita dengan teman atau dengan siapapun, belum tentu mereka memberikan solusi. Mbak Tika, maaf saya mau tanya. Pernah ceritain ini semua nggak ke Tuhan? Kalau ke Tuhan pasti. Pernah berdoa sampein semuanya? Saya berdoa sama Tuhan termasuk dosa terberat saya untuk menghilangkan Janin. nyawa anak saya sendiri karena perbuatan mantan pasangan saya. Dan anak saya nggak salah. Tapi kenapa dia harus nanggung? Saya mengerti. Artinya sudah menyesali dan sudah minta ampun begitu ya? Ya, Kamu bilang pernah ke dukun, dikasih jimat atau pegangan atau sesuatu gitu? Pernah nggak? cuman kayak kembang-kembang aja sih. Ada bawa sesuatu yang di tas, dibawa di kantong, di belakang? Ada. Bisa diambil? Bisa. Boleh tolong diambil dulu ya Mbak Tika ya, silakan. Sedih banget ya. Sedih banget lah. Jadi balik posesif cowoknya kayak gitu. Kasian ya. Iya. Tapi entah kenapa ya, saya selalu mendengar Pulau Dewata. Nyaman, suka di sana. Apa? Tapi Coba nanti Bayu tanyain ya. Oke. Itu Akan ada- bule itu, bule. Iya, bule. Kamu ngelihat dia ada hubungan sesuatu Iya. saat nanti Iya. bahagia kan? Ada bule. Silakan. Oh itu ada kembang, ada minyak juga. Ya, Boleh dikasih tahu nggak kita itu apa? Minyak apa ya? Diangkat gitu, kasih tahu ke kamera mungkin. kalau minyak ini minyak bulu perindu. Oh, Ya, itu dipakai untuk ikat pasangan ya. iya. Akhirnya dia memang jadi nggak selingkuh lagi, Dia nggak selingkuh lagi, jadi dia tetap sama saya. Cuman jadi posesif. Dan nggak dampak mau- negatifnya seperti itu Iya. karena dia main dukun juga. Oh dia mendukung juga sih ya. Oke, sebentar. Tadi Roy nulis Pulau Dewata di situ. Ada hubungan apa Tika dengan Pulau Dewata? Harus cerita lagi tentang dia ya. Oh, dia di sana. Tadinya mau merencanakan nikah. Di Pulau Dewata. Akhirnya kandas. Ya, Saya kehabisan kata-kata saya untuk menggambarkan suasana hati saya juga. Saya sih sedih. Iya bener. Miris banget. Ini diapain minyak dan kembangnya biasanya? kalau kembang yang ini buat mandi. Jadi ritualnya jam 12 malam.
Mandi pakai kembang. ya pakai kain putih terus mandi. Kalau bulu perindu ini dioles aja kayak gitu. Kalau mau ketemu sama dia cuman dioles. Kalau misalnya kayak kita ketemu, kita salaman, yang penting udah pakai ini sama baca amalan-amalan itu. Mbak Tika kenapa sih ke dukun? Untuk nyelesain masalahnya kenapa memilih mencari solusi di dukun? Sebenarnya kayak menyimpang juga sih. Menyimpang? Menyimpang dari agama. Tapi kenapa dilakuin? Ya karena pada saat saya berdoa, Tuhan nggak kasih langsung jawaban buat saya. Merinding banget. Merinding banget. Serem deh mbaknya liatin aku sumpah. Kenapa Mbak Tika? Mbak Tika, Sumpah ya kak, jangan. sakit banget loh. Terus setelah pakai ini kan, tadi nggak apa-apa kan? Aku nggak bisa mbak. Aku nggak bisa kak. Tunggu sebentar. Apa yang kamu mau dari Tadi minyaknya mana ya? Sumpah. Kaget ya banget. itu, Bay? Aku kaget banget loh kak. Ke sebelah sana. Kenapa sih? Ngumpet di penonton aja. Apa sih? Mbak Tika, Sumpah. Mbak Tika sabar. Kayak gitu sih. Kamu nggak apa-apa? Enggak, cuma aneh aja kenapa dia Iya, gitu tapi ya? kamu nggak apa-apa kan? Enggak. Oke, Mbak Tika. Dia sejak pakai itu tadi dia langsung berubah cara ngelihatnya ke Silver. Kenapa Mbak Tika? Mbak Tika bisa dengar saya nggak? Hmm? Bisa dengar? Kita berdiri yuk. Saya bantu berdiri ya. 1, 2. Aneh banget loh. Kok dia ada yang tunjuk? Enggak ada kan? Kenapa sih Mbak Aman Tika? kan? Makasih ya. Kenapa sih? Itu kenapa dia, Roy? Mbak Tika masih terpengaruh dengan bulu perindu ini kan? Tapi kok jadi kayak cewek gitu sih? Kenapa sih? Aku gak ada yang lihat kamu. Kenapa nyerang ke bintang tamu? Kenapa ke Sylvie? Saya mau cleansing ya. Izinkan saya cleansing bolehkah? Ya boleh di cleansing ya. Ya, biar gak diganggu dan biar bisa lepas makhluk astral yang ganggu. Saya ngeliat dia kayak selingkuhan pasangan saya. Lingkungan, Tadi aku di... lingkungan pasangan baru saya. Kamu ngeliat dia seperti selingkuhan pacarnya, Dia mirip. masih kepengaruh sama pikiran. Iya tangannya. Tenang. Tenang ya. Antara A, kasihan, B, serem. Iya, Kamu pilih apa? merinding. Lagi yang banyak. Rambutnya juga. Udah enak.
tisu kering, Bang. Tisu kering, guys. Aku pengen bantuin tapi aku takut. Iya, tunggu dulu saya dulu. Kakinya boleh. Mbak Tika, saya boleh nanya nggak agak personal? Kalau itu pun boleh dijawab. Mbak Tika, setelah banyak kejadian ini yang negatif tertimpa pada diri kamu minum obat antidepresi ya? Dengan banyak masalah kayak gini, saya jadi sering nggak bisa tidur. Karena saya takut di mimpi saya ketemu sama makhluk apapun itu namanya. Jadi kamu pakai obat antidepresi? Karena capek juga mikirin semuanya. Ketika lagi sendiri, apapun keinget. Oke. Baik. Tapi mudah-mudahan setelah proses cleansing ini semuanya akan berubah ya. Amin. Semuanya akan jauh lebih baik. Ya. Kamu sendiri ngeliatnya gimana, Ron? Jauh lebih baik sih. Minyak bulu pelindungnya nggak usah dipakai lagi. Saya pengen kamu beli garam yang biasa dijual di toko-toko gitu, warna kuning. Dan kamu sering-sering rendam kaki kamu deh ke situ. Soalnya ada juga dampak energi negatif dari orang-orang. Dan terus kan sebenarnya Tika ini banyak yang syirik juga. Jadi itu menghilangkan energi Iya. negatifnya ya. Taruh kakinya di ember, terus garam taruh di situ, terus udah gitu dibuang airnya, dipakai berulang-ulang garam. Semoga membantu ya Mbak Tika. Ini kita sita ya. Gini-giniannya jangan dipakai lagi ya. Oke. Mbak Sabar ya, Tika, Mbak ya. sabar ya. Kami harap yang Pasti terbaik. dapat yang baik kok. Kami harap Mbak Tika bisa bahagia ya. Ya, makasih. Terima kasih. Selamat malam. Nggak boleh pakai. Selamat malam. Ngeri. Aduh. Menarik hati seseorang dengan menggunakan ilmu gaib akan menyesatkan kita menuju lembah hitam yang sesat tanpa tujuan. Dua partisipan yang hadir di menembus mata batin malam hari ini adalah Ragil dan Tika. Ragil tadi ada sedikit kelainan Halu lah gitu. kejiwaan Iya, gitu benar. ya. Jadi semacam halusinasi. Akhirnya menganggap kita semua ini seperti orang lain di matanya dia dan melakukan ritual mandi belut untuk bermain dengan teman-teman gaibnya. Sementara Tika sering diselingkuhi membuat dia jadi pribadi yang lemah, datang ke dukun, melakukan banyak ritual dan juga ini mandi kembang, makan kembang dan juga menggunakan minyak bulu perindu. Gimana komentar kamu, Roy? Tika kasihan juga ya, maksudnya kenapa dia Dari dua sial partisipan terus? kita, Tika dan Ragil, saya menitik beratkan pada Tika. Saya lebih sedih, deep banget, dalam banget kesedihan saya pada Tika. Karena Tika apa-apa sendiri dan sudah banyak terjadi hal-hal negatif seperti keguguran di masa lalu, menyesal, minta ampun, punya cowok nggak awet, punya cowok direbut orang. Banyak hal yang mungkin kita sendiri mungkin gampang ngomongnya udah move on lah, tapi nggak gampang, nggak semudah Pasti itu. nggak semudah itu. Jadi saya lihat Tika itu lebih kasihan. Sementara dengan Ragil saya tidak ada respect sama sekali dan simpati karena saya anggap dia sebagai kayak agak ada Nggak stabil jiwanya ya. nggak stabil jiwanya. Dapat banyak sih aku malam ini. Apa yang Ragil nganggep aku mantan istrinya. Mbak Tika nganggep aku mirip selingkuhan. itu dia, kesan kamu gimana Ragil dan Tika? Ya aku lebih mirip Mbak Tika sebenarnya karena Ragil nggak terlalu
gimana ya, nggak jelas gitu. Kalau Mbak Tika kan, dan emang kebetulan banget teman-teman aku banget kayak gitu. Iya. Jadi bener banget kalau datang ke hal kayak gitu buat cowoknya biar betah sama kita, tapi akhirnya jadi posesif gitu. Nah ini jadi pelajaran juga nih Iya. bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini, jangan pernah bermain-main dengan hal mistis untuk mendapatkan ngalir pasangan. aja ya. Betul sekali. Sylvie Iya. Cecilia, terima kasih banyak sudah hadir di Sama-sama, Podcast Mata Mas Batin. Bayu. Sukses Makasih untuk banyak. semua rencana baiknya ya. Thank you Sylvie. Oke, Yosi, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Penjelasan, pencerahan. Baik. Pemirsa, segala sesuatu yang terjadi berawal dari mimpi. Tapi hati-hatilah dalam berimajinasi. Karena hayalan tingkat tinggi justru bisa membuat Anda tenggelam dan terjebak dalam halusinasi. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.